Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kepada semua jemaah majelis Al-Hadis Al-Arba'in Nawawiyah yang senantiasa Ustaz cintai dan banggakan. Alhamdulillah pada malam ini kita jumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita yang sekarang alhamdulillah sudah menginjak atau sudah sampai pada Al-Hadis At-Tasi wal Ishrun, hadis yang ke-29. Oke, mari kita lihat teks nas hadisnya sama-sama. Ya, kita baca dulu, tabarukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis At-Tasi wal Ishrun. Hadis yang ke-29 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'alta an adimin wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita. Ayo digeser. Wa tahujjul baita. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nar. Wa salatul rajuli fi jawfil layli summa la tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhurwati sanami. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dhurwatu sanamihi al-jihad. Summa qala ala ukhbiruka bi milaki dzalika kullih. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Nabi Allah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Faqala sakilatka ummuk wa hal yakubun nasa wa situ finar ya. Wa hal yakubun nasa 'alan nar. Ya. Coba dilihat itu beda teks ini. Wala wujuhihim ya. Faqala sakilatka ummuk wa hal yakubun nasa 'ala wujuhihim aw qala 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini ada sebagian nas yang tidak tercantum ya. Dalam satu riwayat wa hal yakubun nasa fin nari 'ala wujuhihim. Ya. Wa hal yakubun nasa fin nari 'ala wujuhihim. Itu ada. Nah, di teks lain ada ya. Kitab-kitab ini ada. Di sini tidak terdapatkan. Nanti kita baca ya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ini hadis diriwayatkan daripada oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan abrar. Oke, kita kutip dari ulang lagi ya dari awal. Jadi ini hadis yang ke-29. Hadis ini menjelaskan masalah thoriqun najat. Jalan keselamatan. Jalan di mana kita agar selamat, terhindar ya
dari murka Allah, dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ada saya Ustadz baca WA dulu bentar nih. Ada yang ini. La ilaha illallah. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qultu ya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Qala beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ceritakanlah kepadaku ya Rasul, diamalin akan sebuah amal yudkhilunil jannata, yang memasukkan aku ke surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Jadi sahabat Mu'adz tanya kepada Rasulullah, amal apa ya Rasulullah yang bisa membuat aku masuk surga dan aku jauh dari neraka? Qala, Rasul menjawab, apa kata Rasul? Laqad sa'alta an azimin. Laqad sa'alta an azimin. Sungguh engkau menanyakan kepadaku, sungguh engkau bertanya an azimin, tentang sesuatu yang berat. Nah, ada tafsiran an azimin ay an amalin azim. Sungguh engkau menanyakan sebuah amal yang sangat berat, ya. Maksudnya apa? Kenapa sangat berat? Karena apa? Lisu'ubatihi 'alan nufus. Karena amal ini adalah amal yang bisa memasukkan orang ke surga dan menjauhkan neraka, itu sangat berat terhadap hawa nafsu. Sangat sekali, banyak sekali bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan ini adalah amal berat, karena karakter tabiat manusia yang di situ, apalagi orang-orang yang telah dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya, meskipun amal baik pun ujung-ujungnya juga dihancurkan sendiri, riya dan yang lain-lainnya, pamer atau ujub, ya. Itu makanya amal susah sekali yang bisa memasukkan orang ke surga, ya. Karena di situ ada catatan ikhlas, ya, catatan ikhlas benar-benar lillahi ta'ala, ya. Makanya nanti di sini ada terusannya. Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih. Bahwasanya amal tersebut itu layasirun, sungguh mudah, alaman, bagi orang yassarahu Allahu alaih, yang Allah berikan mudah kepadanya, yang Allah berikan kemudahan kepadanya, yaitu ketika orang sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lapangkan hatinya orang tersebut untuk menerima kebaikan dan kebenaran, itu mudah amal untuk ke surga. Tapi secara umum itu berat, ya. Secara umum untuk manusia keseluruhan, ya, itu berat. Makanya di sini ada pengecualian. Semua itu dikecualikan kepada orang-orang yang benar-benar Allah berikan jalan kemudahan kepadanya. Yaitu apa? Allah memberikan taufiknya, dan Allah memberikan apa namanya? Kelapangan dadanya untuk menerima Islam secara hakiki. Subhanallah. Iya. Nah, ini amal yang bisa orang memasukkan ke surga, ya. Apa yang pertama? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu benar-benar ingin masuk surganya Allah, ta'budullah, engkau menyembah Allah, engkau mengabdi kepada Allah, berubudiyah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a. Jangan engkau mensekutukan dengan Allah syai'an, sesuatu apapun. Allah jangan disamakan, ya. Kalau amal, semuanya amal berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi walhasil semua apa perilaku kita, apa yang kita kerjakan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman bab sholat, bab puasa, bukan, tapi setiap hari. Karena setiap hari amal kita yang kita kerjakan itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sibuk kerja lillahi taala yang pertama, ya, karena menjalankan syariatnya Allah. Iya, kita punya tuntutan untuk menghidupi keluarga dan yang lain-lainnya. Jadi yang pertama yang dilihat tuh Allah Subhanahu wa taala, baru melihat keluarga-keluarga, lihat orang-orang yang berhak dinafkahi. Itu ya. Makanya jangan pernah sekali, makanya di sini ulama mengartikan ta'budullah bukan ibadah. Kalau ibadah karena kesannya sifat-sifat sesuatu yang murni ibadah seperti puasa, seperti sholat. Ya. Kan tapi ibadah kadang di sini dimanain oleh ulama itu maknanya ubudiyah. Kalau ubudiyah itu sudah maknanya penghambaan. Tidaklah kita melangkahkan kaki, tidaklah kita mengucapkan lisan kita mengucapkan sesuatu, menggerakkan tangan kita, menjalankan kaki kita kecuali lillah, ya, untuk Allah, ya, wabillah, dan dengan nama Allah, ya, wa ma Allah, dan beserta Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jadi maknanya lebih luas, ya. Itu yang disebut oleh sebagian tafsir para ulama zikron kasiro. Zikir yang banyak itu seperti itu. Kita melangkahkan kaki, tujuan kita semata-mata karena Allah. Ya, semua yang kita kerjakan itu semata-mata Allah yang kita Allah kita dahulukan. Apa ayatnya itu? Subhanallah. Lupa, Ustaz. Ayo. Ada suara berisik nggak? Ada suara berisik di sana? Ada tapi suara maulid terdengar ya? ya, tapi nggak ada masalah. Hah? Jelas. Terdengar suara Tapi maulid? ada dengar, tapi suara Ustaz kuat juga. Jelas. Subhanallah, apa itu Hisham, lupa Ustaz nih. Ya, tadi di Ay Allah. Ada tuh kajian Ustaz baca kitab syarah Hikamnya Romdul Nabisi itu. Ya, Ya jadikanlah ayyuhalladzina semua. amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Nah, bukan itu. Yang kita semata itu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Eh, wala tansa nasibaka minad dunya. Sebelumnya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tamshi fil ardi maraha. Alah, wala tansa nasibaka. La ilaha illallah. Lupa. Kalau lupa berarti ya belum. Ya, nanti kita insya Allah ingat. Ya. Enggak langsung, simpelnya man asyraqat nihayatu hidayatuhu, man, iya, itu ya, man ahraqat hidayatuhu asyraqat nihayatuhu, bukan itu. La ilaha illallah. Nah, oke, lanjut. Iya. Dalla tusyriku bi syai'a. Jangan pernah kita ada syirik, ya, seperti kita beramal riya, itu syirik kofi. Syirik kofi itu kita syirik tapi samar. Bukan syirik akbar. Kalau syirik akbar kita mensekutukan Allah, ya, menyembah berhala, naudzubillah, menyembah selain Allah. Tapi kalau syirik khafi itu seperti riya, kita pamer, ya, memamerkan amal kita, ya, memamerkan amal kita kepada orang-orang, itu termasuk syirik khafi. Karena seakan-akan orang tadi kedudukannya hampir sama kayak Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan orang bisa ngasih pahala kepada kita hingga kita mau pamer kepada orang-orang, ya. Karena amal itu seharusnya emang untuk Allah yang bisa membalas amal tersebut, ya. Adapun manusia itu paling mengasih pujian 2 hari habis, ya.
nggak nyampe 2 hari udah nyaci lagi orangnya. Ya, muji sekarang di belakang nyaci lagi. Nah, ya itu nggak berhak untuk kita sama-samain masukin di hati. Ya, harus semuanya lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya wa tuqimus shalah. Selanjutnya wa tuqimus shalah. Kita mendirikan sholat. Ya, udah ya, kita udah pernah bahas masalah mendirikan sholat ya. Ya. Wal yakun hammuka iqamatas shalah la wujudas shalah. Ulang kembali. Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya beliau mengatakan wal yakun hammuka iqamatas shalah la wujudas shalah. Jadikanlah hammuka tujuan utamamu ya, yaitu iqamatas shalah, menegakkan sholat. La wujudas shalah, bukan kok adanya sholat. Maksudnya iqamatas shalah apa? Kita mendirikan sholat. Ya, kita mendirikan sholat. Yang namanya berdiri itu butuh sebuah proses. Tidak sembarangan. Kita mau mendirikan rumah, kita harus rancang dulu, ada pondasi dulu biar kuat, ya, biar tidak ketika ada angin tidak rubuh. Ya, begitu juga sholat. Bukan sekedar kita sholat, Allahu Akbar, salam, selesai enggak. Tapi benar-benar syarat rukunnya dikerjakan, ya. Khusyuknya juga dikerjakan. Itu maksud daripada iqamatus shalah dalam Al-Qur'an, makanya sering ibaratnya wa iqamis shalah wa yuqimus shalah. Bahasanya iqamah. Karena kalau iqamah itu pasti mendirikan dengan kokoh, dengan benar-benar dipersiapkan. Iya. Kalau nggak dipersiapkan seperti halnya kita bangun rumah asal aja kita bangun, ya. Sudah bangun, sudah rapi, hujan, angin kencang, hilang semua keterma angin. Iya. Begitu juga sholat kita, kalau asal-asalan sholat tanpa memperhatikan syarat rukunnya, nanti juga seperti itu, ya. Di hadapan Allah nggak ada nilainya sama sekali, ya. Sayang, naudzubillah, ya. Makanya di sini ada kecermatan bahasa tuqimus shalah, engkau menegakkan sholat, ya, bukan cuman sholat, ya, tapi benar-benar menegakkan sholat. Syarat dan rukunnya dikerjakan. Wa tu'tiz zakata, dan engkau membayarkan zakat, ya, baik zakat mal atau zakatul badan kita bayarkan, karena untuk al-muasat, untuk santunan, untuk mengingatkan kita bahwasanya kita manusia itu saling membutuhkan, ya. Makanya untuk membantu orang-orang yang nggak mampu-mampu, ya, karena berkat doa-doa mereka lah kita bisa diberikan ketegaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu zakah, watasumu Ramadan, yang selanjutnya adalah puasa Ramadan, ya, puasa bulan Ramadan. Watahujal baita, dan mengunjungi Ka'bah, Baitullah, untuk mengadakan ibadah haji dan umrah. Ini pokok pertama yang bisa menjadikan orang masuk surganya Allah dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nerakanya. Ini yang wajib, ya. Yang atas tadi yang wajib semua. Kemudian Rasul melanjutkan, di samping hal-hal yang wajib yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan mukmin, ada tambahan. Summa qala, kemudian Rasul berkata, ala adulluka ala abwabil khair, apakah aku tidak menunjukkan kepada kamu akan pintu-pintu kebaikan? Rasul menawarkan, mau nggak kalian semua, ya, saya kasih tahu tentang pintu-pintu kebaikan. Yang pertama, as-saumu junnah, pintu kebaikan, ya. Yang pertama adalah as-saum, puasa, memperbanyak puasa, puasa sunnah yang dimaksud di sini, ya. As-saumu junnah, puasa itu tameng, perisai. Puasa itu
perisai. Ya, karena perisai. Kenapa puasa bisa dinamakan junah, perisai? Ya, kata ulama menafsiri akan hadis tersebut karena puasa bisa menjaga terhadap orang yang puasa dari penguasaan hawa nafsu, ya. Dan begitu juga kelalaian-kelalaian. Jadi dengan kita berpuasa, nafsu kita menjadi lemah. Maka sisi malaikat akan lebih kuat, ya. Dan juga kelalaian-kelalaian kita akan dunia. Wal khawfa 'alaihi fid dunya wa min adzabin nar fil akhirah. Jadi orang berpuasa satu, dia bisa memperisai dirinya dari hawa nafsunya karena hawa nafsunya melemah. Yang kedua, dia memperisai dari kelalaian-kelalaian karena kesibukan dunia. Ya, otomatis dia sambil berpuasa tentunya dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selanjutnya perisai dari api neraka. Makanya di sini ada anjuran, maka sayogianya bagi seseorang untuk memperbanyak puasa. Ya, puasa Senin, Kamis, sunnah, ya, puasa ayyamul bid, ya, tanggal 13, 14, 15, ya. Di setiap bulannya puasa Daud, ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu puasa yang apa namanya? Dianjurkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan puasa yang paling berat adalah puasa Daud, ya. Sampai Rasul mengatakan afdhalu shaum shaumu akhi Daud. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau ini sehari ini puasa, besok enggak, besok puasa lagi, besok enggak. Jadi ini banyak sekali apa namanya ibadah-ibadah khususnya puasa sendiri. Tiap tahunnya udah macam-macam banyak. Tiap mingguannya juga ada Senin Kamis. Tiap bulanannya juga ada 3 hari. Ya, setiap tahun juga ada momen-momen tertentu yang Rasul menganjurkan puasa. Puasa Arafah, puasa Muharram, Asyura itu ya. Dan khususnya di Asyurul Hurum, bulan-bulan mulia, bulan-bulan 4 kita dianjurkan memperbanyak puasa. Nah, oke. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yus'ul ma'u an-nar. Dan sedekah bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan. Kama yus'ul ma'u an-nar, seperti halnya memadamkan air an-nar terhadap api. Ini sedekah. Kemarin sudah banyak sekali fadilah-fadilah sedekah kita disampaikan di hadis-hadis sebelumnya. Iya. Yang selanjutnya wasolatul rajul fi jawfil lail, dan salatnya seorang laki-laki di tengah malam. Sumatala, kemudian Rasul membaca tadajafa junubuhum 'anil madaji'. Ya, tadajafa menjauh junubuhum, badan-badan mereka 'anil madaji', dari tempat tidur. Kinayah dari bangun dari tidur. Orang tersebut tidak tidur. Tidak tidur bukan untuk ngapa-ngapain, tapi untuk beribadah kepada Allah, melakukan sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Iya, itu maksud daripada tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Hatta balagha ya'malun, hingga sampai ke firman Allah ya'malun. Sumagal, kemudian Rasul ada ya. Ada apa ayatnya terusannya itu? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Naam, Ustaz Hisham. Yad'una rabbahum, ya. يدعون ربهم خوفا وطمعا.
yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya, ini orang-orang yang qiyamul lail. Allah itu membanggakan, ya, menyombongkan diri di hadapan malaikat-malaikat tiap malam. Tuh, lihat hambaku. Ya, lihat hambaku. Mereka malam-malam tetap apa? Beribadah kepadaku. Ya. Orang-orang ahli qiyamul lail itu dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya selalu disebut di langit. Iya. Innallaha ta'ala yubahil malaikata bi qawamil lail fi dhulam. Ya. Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah selalu membanggakan, ya, di hadapan malaikat orang-orang yang qiyamul lail, orang-orang yang malam-malam mengerjakan sholat, ya, sholat sunnah. Allah mengatakan, yaqulu ungduru ila ibadi, lihat wahai semua malaikat pada hamba-hambaku, ya, qad qamu fi dhulamil lail, mereka berdiri mengerjakan sholat di gelapnya malam. Haitsu la yarahum ahadun ghairi, sekira tidak ada seseorang pun yang melihat kecuali aku. Ishhadu, ya, anni abahtuhum daro karamati, ya, atau ashhidu, ya, ya. Saksikanlah bahwasanya aku telah perkenankan mereka, ya, daro karamati, di surgaku, rumah kemuliaanku, maksudnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang sedikit masalah qiyamul lail. Iya. Yang selanjutnya, ala ukhbiruka. Summa qala, kemudian Rasul berkata, ala ukhbiruka bi rasil amri wa amudihi wa durwati sanamihi. Apakah aku tidak menghabarkan kepadamu bi rasil amri, kelawan pokoknya perkara, wa amudihi, dan apa, tiangnya perkara, wa durwati sanami, lan ujung apa tuh, paling tinggi itu apa tuh, durwah tuh tinggi, ya, puncak bukit, puncak gunung namanya durwah, durwatu jabal, puncak itu. Sanam itu arti aslinya itu apa yang ada di onta tuh, di punggung onta yang paling tinggi kayak gunung itu. Iya. Inti dari semua ini adalah pokok, ya, pokok dari sesuatu. Jadi pokok dari sesuatu semuanya. Qultu, maka Mu'ad bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qala, berkata Rasul amri al-Islam, pokok daripada semua urusan adalah al-Islam, adalah Islam. Yang penting satu Islam, ya, yang penting sama Islam. Makanya ini lagi sedang apa, saudara kita yang di Palestina, ya, kita selalu doakan mereka agar diberikan ketabahan, kekuatan, dan diberikan kemenangan, ya. Allah hancurkan semua musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasara, ya. Sekarang ada apa namanya, terkadang di satu sekarang apa namanya, ya, di internet, di YouTube, ya, ada orang yang mengembosin kita, ya, teroris Islam, alhamdulillah, ya, membuat kita kendor biar kita nggak peduli Palestina, ya. Kita bahasan kita bukan Hamas, bukan Fatah, bukan siapa-siapa lagi, yang kita bahas adalah Islam. Yang kita lihat kita adalah orang Islam, ya. Jadi saudara kita yang ada di sana benar-benar mendapatkan ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh dukungan kita semua sebagai orang Islam. Orang yang namanya dulu, ya, dulu pernah berperang
antara ya. Romawi itu orang ahli kitab, meskipun dia nggak Islam, nggak iman kepada Nabi Muhammad, tapi pegangannya itu Injil, ahli kitab, berperang dengan kelompok yang nggak memiliki kitab dari langit, yaitu orang Persia. Orang Persia itu orang apa namanya tuh, penyembah api apa itu? Nah, penyembah api apa namanya? Majusi. Nah, ya, orang Majusi. Kedua kelompok besar perang, ya, orang di Arab mendengar khobar tersebut, bertemu rame, dimenangkanlah oleh kelompok Romawi. Itu orang Islam senang semua itu, ya, senang semua, karena masih ada darah persaudaraan dari sisi kitabnya, ya, dari sisi kitabnya. Mereka orang Kristen Romawi, ya, perang dengan orang yang enggak Kristen orang ini. Tapi Romawi dulu masih kitab-kitabnya masih ya Injilnya masih belum parah banget lah, ada perubahan. Iya. Masih ahlul kitab beneran zaman itu. Iya. Itu ketika Romawi menang mengalahkan Persia, sahabat senang. Alhamdulillah. Iya. Karena sama-sama kita saudara ini. Kitab kita sama-sama dari langit. Iya. Lah sekarang kitabnya sama, Al-Quran. Palestina lawan Yahudi. Yahudi pegangannya Taurat sudah abal-abal, nggak jelas, ya, sudah nggak, mohon maaf, bukan apa, ya, sudah dirubah, terus nggak dipegangi secara, nah intinya sudah keluarlah dari ajaran-ajaran langit, iya. Sekarang ya, tentunya kita wajib bila Palestina wajib, iya. Kita doakan saudara-saudara kita, iya. Jadi wasyan laisa laisa irhabiyun, yakni bukan masalah teroris, dan yang lain-lainnya. Sekarang adalah Islam, ya, perang dengan kekufuran, ya, antara Islam dan kekafiran. Kita sebagai orang Islam minimal kita wajib, bukan minimal, kewajiban kita karena mampunya kita mendoakan, ya kita berdoa untuk mereka. Nah, ini ya, makanya di sini subhanallah, Islam yang pertama. Yang penting orang kalau udah Islam aman, ya. Kemudian yang sholat, yang pokoknya Islam itu ya sholat. Ciri-ciri orang Islam itu mau sholat. Iya, ciri-ciri orang Islam itu mau sholat. Karena syiar yang, karena orang bersedekah, orang selain Islam pun kadang membagi-bagi sembako, ya. Orang-orang selain Islam pun kadang menyantuni orang, tapi kalau sholat mereka tidak. Nah, makanya jadi pokok tolak Islam adalah sholat. Yang durwah sanami, dan puncak keunggulannya paling tinggi adalah al-jihad, karena dengan jihad tambah menonjollah Islam, ya. Dengan jihad Islam, bendera Islam tambah berkibar. Watu sanamihi al-jihad. Nah, panjang nih akan hadisnya ini. Sumakal, kemudian Rasul berkata, ala ubiruka bimilaki dzalika kulli. Apakah aku tidak menghabarkan kepadamu tentang, iya, milaki dzalik. Milak ya pokok juga sama, milak itu, ya, kendali apa namanya, pokok dari itu semuanya. Jadi dari semuanya yang di atas tadi ada lebih pokok lagi, dalam artian untuk apa namanya, benar-benar kita terhindar dari neraka, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu lepas dari ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Ya. Ada lagi yang lebih mendeteksi orang tersebut ciri-ciri selamat. Kadang orang sholat ini, tapi masih apa masih nggak baik lesannya. Makanya di sini menjelaskan lesan. Iya. Qultu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Fa akhadha bilisani. Terus Rasul memegangi lesannya. Rasul memegangi lesannya. Menutupi mulutnya begini. Apa maksudnya? Wa qala kuffa 'alaika hadza.
tahan olehmu hadza ini. Jaga lisanmu, kata Rasul. Jaga lisanmu ini. Kuffa alaika hadza. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Mu'ad berkata, qultu, aku berkata, Mu'ad bin Jabal, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan disiksa sebab perkara-perkara yang kita omongkan? Rasul menjawab, apakah wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih? Apakah kita akan disiksa oleh Allah sebab sesuatu atau perkara yang kita omongkan? Faqala, berkata Rasul, sakilatka ummuk. Sakilatka ummuk. Apa maksud sakilatka ummuk? Kalau dijawab, mati kau. Mati kau. Mati kau. Sakilatkan ummuk tuh ibumu akan kehilangan kamu. Maksudnya engkau meninggal. Kalau di Indonesia, modar kau. Matilah kau. Ya, paham ya? Ya? Mati. Apa Malaysia itu? Ustaz, apa kalau di Malaysia ngatain orang? Matilah kau. Gitu ya? Sama? Sama ya? Di Jawa, wah, modar. Mati kau. Ya. Sakilatkan ummuk. Matilah kau. Wahal yakubun nas ala wujuhihim, ya. Wahal yakubun nasa finnar. Ada kata-kata finnar, ya. Wahal yakubun nasa finnar. Wahal yakubun nas finnari ala wujuhihim, gitu ya. Iya. Illa hasaidu alsinatihim. Wahal yakubun nas. Nah, ini hal ini ada dua versi ya. Di sini kita coba lihat teks sarahnya, karena hal kadang di mana istifham. Ya. Juga bisa dikatakan halnya hal di mana nafi juga bisa. Ya. Kita mau cek versi di sininya. Kata beliau. Loh. Di mana nafi? Karena istifham ingkari. Tidakkah? Ya. Tidakkah apa? Menjungkalkan orang. Memasukkan orang, apa menjungkal itu? Orang jatuh tertungkap. Ya, berdiri langsung kepalanya dulu jatuh ke depan. Terjungkal di jawanya. Ya. Wahal yakubun nas, tidakkah memasukkan orang ke api neraka ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka, au qol ala manakhirihim, atau Rasul mengatakan, ini syak dari rawi, atau Rasul mengatakan ala manakhirihim, atas mankhor itu bulu apa ini, lubang hidung dua. Jadi orang berdiri langsung jatuh, ininya langsung ke tanah. Loh, mukanya ini, lubang hidungnya langsung nempel ke tanah. Ya. Kalau tadi wajah, ya sama, intinya sama. Ya. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil-hasil dari lisannya mereka. Maksudnya apa? Banyak sekali orang itu masuk neraka gara-gara lisannya tidak terjaga. Ya, oke dia sholat, oke dia puasa, oke dia zakat, ya. Tapi kalau masih nggak bisa menjaga lisannya, itu juga masih bahaya, masih bahaya. Ya, tidak bisa jauh-jauh banget dari neraka. Makanya ini Rasul tadi mengatakan, wa milaku dzalika kulli, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Ada mengatakan milak ya, katanya ya. Bimilaki dzalika kulli. Makanya Rasul tadi mengatakan seperti itu. Pokok dari atas semuanya tadi di atas ya, intisarinya yang bisa mencerminkan orang tadi baik dan tidaknya, lisan dijaga. Ya, karena banyak sekali orang terjungkal masuk neraka karena hasil daripada lisannya yang tidak
terkendali. Ya. Di sini ada sahabat dari Al-Wa'il, ya, beliau meriwayatkan daripada melihat sebuah asar waktu ketika Ibnu Mas'ud naik ke Bukit Sofa. Ibnu Mas'ud naik ke Bukit Sofa. Kemudian Ibnu Mas'ud memegangi lesannya dan beliau sembari berkata, ya, beliau sembari berkata, ya lisani kul khaira, wahai lisanku ucapkanlah hal-hal yang baik-baik. Itu kata Ibnu Mas'ud. Ya. Tahnam maka engkau akan beruntung. Waskut ansyar tastam, dan diamlah wahai lisan dari hal-hal yang buruk, tastam maka engkau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum engkau menyesali wahai lisan. Ini Ibnu Mas'ud ini mengatai lisannya sendiri diomongin di atas di sofa. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengarkan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aksaru khotoya bani Adam min lisani, kebanyakan dosa dari Ibnu Adam itu dari lesannya. Jaga lisan, iya, jangan omong sembarangan, bahaya. Iya. Ada orang dulu, ya, orang soleh zaman dahulu, Badil Akabir, di sini diriwayatkan dari Badil Akabir, ya, dia mengatakan suatu ketika beliau lagi duduk-duduk bersama kawan-kawan. Namanya udah capean belajar kali keluar. Beliau berkata kepada ayahnya, hafidul lauhi akudu au amshi al-ab. Ya. Sudah saya ambil buku saya simpan. Setelah itu saya duduk, saya bermain. Itu minta izin kepada ayahnya. Ya. Beliau bilang sama ayahnya begitu. Ya, wahai ayah, semua sudah selesai. Ini buku sudah saya tutup, saya simpan. Sekarang saya ikut duduk di sini, duduk di rumah saja. Saya keluar bermain. Ini masih kecil anaknya. Sampai falan yujibu. Sang ayah nggak jawabin, diam saja sang ayah. Ya. Sampai anak tadi mengulangi 3 kali hingga akhirnya kawan-kawannya tadi yang berkata, Bu, iya, aduh Jawa ini. Alangkah baiknya katakan saja kepada anakmu, bermainlah, ya. Karena bermain itu baik untuk anak-anak tuh butuh bermain, ya. Nggak bisa anak-anak terlalu ditekan terus, nggak bisa, stres, ya. Malah otaknya nggak cerdas, kecerdasannya akan hilang. Orang kalau selalu tertekan itu kecerdasan akan hilang, ya. Terlalu dibiarin, nggak ditekan ya repot, ya, ya, jadi tambah parah, ya. Jadi harus ada kadang main, kadang serius, kadang main, kadang serius, masih anak-anak, ya. Nah itu orang-orang menasihati ayahnya seperti itu. Apa kata seorang ayah? Ma uridu ayyakuna fi sahifati idhafal. Aku nggak kepengen besok di catatan amalku dari kiamat itu ada tulisan, wahai anakku keluarlah bermainlah, ya. Seakan-akan aku merintahkan bermain, ya. Mending saya diam. Andaikan anak saya keluar bermain, aku nggak melarang, loh, gitu kata ayahnya. Ya. Ini saking menjaga lesannya untuk khawatir omongan seperti itu dianggap jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa di hadapan membacakan kitab amal baik di hadapan Allah ada bermain, nah, seakan-akan ini orang yang sangat masya Allah di hadapan Allah, ya, orang sangat menjaga lesannya, ya. Kita ya sewajarnya saja, ya, yang penting kita tetap mengontrol, ya. Kadang nyuruh anak-anak main, ya. Apalagi zaman sekarang repot, ya. Di rumah mainnya diem, otaknya kemana-mana lihat HP, nah, ya.
Makanya kita kadang untuk main aja di luar lari-lari ya, lebih sehat ketimbang main di rumah ya. Yang dilihat repot zaman sekarang ini. Masa zaman penuh dengan gadget ya apa? Ya, macam-macam lah. Subhanallah. Jadi itu ya. Jadi walhasil semuanya itu apa namanya tadi adalah pokok-pokok jalan keselamatan seseorang ya, yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Dan ini ada 3 perkataan sebagian ulama mengatakan ya, ada 3 perkara yang mengeraskan hati. Ya, ada 3 perkara yang membuat hati menjadi keras. Hati keras itu hati yang nggak bisa menerima kebaikan. Ya, diajarin baik nggak mau, itu hati yang keras. Yang pertama, abiku min ghairi ujbin. Orang ketawa-ketawa tanpa ada hal yang harus diketawain, ya, tanpa ada hal yang layak atau ketawain. Dia apa namanya, ketawa-ketawa sendiri, ya. Ini nggak baik, ya. Jadi orang nggak ada hal-hal yang diketawa, dia ketawa. Ini menyebabkan apa namanya, keras hati kita. Yang kedua, wal aklu min ghairi ju', makan tidak lapar makan, ya. Ini makin keras. Santri makan terus ya, nggak lapar makan terus, nggak tahu apa lapar terus gara-garanya ya. Makanya susah dibilangin ya, makan terus. Ya, ya Allah. Itu. Yang selanjutnya, wal kalam min ghairi hajat. Ya, ngomong kan nggak ada hajat. Ya, orang nggak ada hajat banyak omong. Ya, itu nggak baik. Iya. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiro. Ya. Ibn Ali karamallahu wajhah berkata, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiro. Dalam sebuah syair, ya. Iya. Idza tamma aqlul mar'i, ketika sempurna akalnya seseorang, qalla kalamuhu, maka omongannya sedikit. Iya, enggak banyak omong. Waikin, dan yakinkanlah humkil mar'i, akan mar'i. Humak itu bodoh, siro. Jikalau orang tersebut orang yang selalu memperbanyak ngomongnya banyak, ya. Ngomong sekali, jawab 5 kali, 7 kali, ya. Bahkan kita belum jawab, dari tambahin omongan lagi. Naudzubillah. Wa aikin bihumkil mar'i in kana muksiro. Pastikanlah, yakinkanlah bahwasanya dia itu orang yang humak, ya, orang yang bodoh. Ketika orang yang banyak omong berbicara. Rasulullah. Mungkin yang sekian ya, bisa ditanyakan kalau yang ada tanya, tidak masalah, langsung bisa atau lewat ini ya, grup ya. Oke, Ustaz Hisham, kajian malam ini sekian. Kita kembalikan kepada Ustaz Hisham. Silahkan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Robin bin Karim di atas penerangan dan penjelasan terhadap hadis yang ke-29 dari kitab 40 hadis. Alhamdulillah kita telah dicerahkan ataupun diberitahu ataupun disyarahkan tentang jalan-jalan ataupun kaedah untuk menuju ke syurga. Jadi tanpa kita melengahkan masa, InsyaAllah kita tutup hadis kita dengan tasbih kafarah surat As. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita pada minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama, InsyaAllah.
أنت سبيل الكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الصالحات والتواصل بالحق والتواصل بالصبر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. Oke, Oke, ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum. oke.